Halo, halo. Halo, wah, Toska Azahra. Yosi Rastika. Ebi. Halo Kak Fari, Halo, Gebi. Apa kabar, Gebi? baik. Lagi di mana, Gebi? Lagi di rumah, ini Oh, di lagi di rumah masih kamar. masih WFH ya? Iya, masih WFH. Oke, oke, oke. Kita Ini Hah? nunggu Angie dulu kali ya. Dia Iya. pakai The Berry Basket account. Oke, oke. Belum ada kayaknya. Iya, Ini oke. baru beres kerja berarti, Gebi. Iya, Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, Gebi? kerja aja sama ngurusin PO yang akan datang sih. Hari Sabtu ini ada delivery. Oh, mantap, Ini mantap. ada Apa ini? The Berry Basket Oke. join. Gawat nggak sih? Ini enggak kan ya? Enggak kok. Hi, Hai Angie. hello. Halo, Angie. Yes, hello. Halo, Sorry tadi Angie. ada technical difficulties, tapi Iya, nggak apa-apa. Santai, santai, santai. ya. Halo, salam kenal. Iya, halo, halo. Salam kenal, Enji. Iya, oke. Selamat malam ya semuanya yang udah join di IG Live lokal hari ini. Kita hari ini kedatangan dua guest star yang katanya sih very fairy. Mantap. Very Berry fairy. Fairies. Very Iya. fairies. Iya. Ya, jadi sekarang kita udah kedatangan dua Berry Fairies yang cantik-cantik ini. Ada Gebi, Gabriela Yaritza, sama Angie. Mungkin boleh kenalan dulu. Oke, siapa Or, duluan ya? Angie um, kali duluan. boleh, boleh. Okay, so my name is Angie, Angie Pakpahan. Aku salah satu dari Berry Fairies, dari Berry Basket. Mungkin like in a nutshell, aku sebenarnya masih grad student, lagi study neurosciences, dan sekalian juga lagi baru masuk bisnis F&B, dan kebetulan my first business itu Berry Basket sih. Dan ada satu lagi namanya Papai. Yes, that's Papai. actually a brief introduction. Yeah. Oke, oke. Yeah. Ya, salam kenal Angie. Oke, kalau dari aku, nama aku Gebi, panjangnya Gebi Yaritza. Ya sebenarnya sama kayak Angie, aku salah satu Berry Fairies di Berry Basket. Terus sekarang kesibukannya sambil kerja juga di Traveloka as a PM. Terus ya ini first business aku juga sih, gitu. I see, I see. Mm-mm. Oke, ya. Tadi udah kenalan dari bintang tamu kita, Gebi sama Angie. Jadi hari ini kita sama lokal pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya sama teman-teman Berry Fairy-nya The Berry Basket ini. Banyak banget nih yang pengen tahu ceritanya gimana sih teman-teman yang sesama penjual, social seller, sama-sama ngejual di sosial media. Pengen tahu gimana ceritanya, gimana kalau misalkan punya tips-tips kayak gitu. Mungkin boleh cerita dari ini dulu kali ya. Awal mulanya kenapa sih memulai Berry Basket? Kenapa Uh, memulai? Angie mau jawab? okay, sure. Jadi sebenarnya yang mulai jualan berries itu sebenarnya Gabby ya. So I was actually Gabby's customer awalnya. Jadi tapi waktu itu dia masih pakai private account dia, Instagram dia sendiri. Terus nggak tahu kenapa, like you know, like I wanted to join as well karena aku juga Suka dari berries. base-nya, iya suka berries. Jadi aku sebenarnya tinggal di Belanda kan sebelum ini. Dan di situ tuh ya makan berries setiap hari. Tapi di sini tuh di Indonesia kayak gimana ya, kayak susah banget cari berries
yang murah dan rasanya itu pas, like kualitasnya juga bagus. Kalau di supermarket, I'm not gonna name any names, tapi banyak kan agak like sour, you know, atau dan overpriced banget. Jadi like when I tasted like Gabby's berries, terus kalau nggak salah aku kayak bulk order gitu ya, kalau ya Gab ya, Iya, sama itu. kayak pertama kali beli itu Angie tuh kayak langsung beli banyak karena waktu itu masalah ongkirnya mahal, kayak tanggung kalau beli dikit kan. Mm-mm. Beli berapa banyak tuh kalau boleh tahu? Berapa ya? Berapa ya? 10 kilo 10 kayaknya. kilo. Iya, 10 kilo apa 13 kilo gitu. Iya. Makanya Iya. like I think from then on kayak Gabby like offer kan like mau jadi seller juga nggak gitu, and then because my account is private, jadi aku nggak bisa like make you know like PO kayak pakai account aku. Jadi akhirnya kita bikin Berry Basket. We decided to like put it together, and sebenarnya itu nggak ada awalnya nggak ada niat buat bikin brand name ya sebenarnya kita awalnya gitu. Kayak serendipity banget sih. Kayak like it just went naturally, and then satunya like I made a logo with my friend Karina. Shout out to Karina if you're watching. Jadi dia yang bikin logonya, dan like from then on kita kayak iseng-iseng gitu. Jadi akhirnya kebentuk juga sih yang kita pakai di like our like Instagram itu jadinya logo yang dibikin sih jadinya gitu. And from then on kita like just set our own targets, and yeah like so far makanya kita pakai like that's how it came to life basically, Berry Basket-nya. I see. Tadi 13 kilo tuh dipakai apa aja kalau boleh tahu, Anggi? Buat tetangga yang di waktu itu kayak dia ngumpulin pesanan tetangga gitu pokoknya. Setahu aku. Iya nggak sih? Soalnya aku kayak I'm a cheap ass, jadi kayak gak mau bayar terlalu banyak ongkir kan, jadi nanya-nanya tetangga. Nah dari situ lihat potensi kalau misalnya orang itu sebenarnya mau juga beli berries gitu. Jadi it's not only westernized thing, tapi orang Indonesia juga ternyata banyak yang mau gitu. So we try to fill in the gap. Karena mungkin lebih ke quality ya, gap ya, quality and trust-nya ya. Iya benar. Kayak kita juga awalnya tes market dulu sih Kak, kayak ini laku nggak sih gitu kalau di sini jualan berries gitu. Kayak di apa namanya areanya Angie di Cibubur itu kayak banyak yang mau beli nggak, terus kita coba-coba dulu juga sih awalnya gitu, terus ternyata it works, jadi kita lanjutin. I see. Oke, kalau Angie kan tadi mulainya karena emang jadi customernya Gabby ya pertamanya. Tadi beli 13 kilo. Kalau Gabby-nya sendiri, gimana tuh awalnya? Kenapa jualan berry ini? Kalau Gabby karena, jadi awalnya tuh ditawarin sama suppliernya. Jadi supplier kita tuh ada di Bandung, dia nawarin, kebetulan teman kuliah. Jadi dia memang bisnisnya itu emang B2B, jadi dia memang gak mau langsung ke customer. Jadi dia nawarin aku mau nggak coba jualan. Waktu itu awalnya satu produk, cuman frozen strawberries. Terus si frozen strawberries itu dia kayak nawarin ke aku, ayo cobain jualan gitu. Terus aku kayak mikir-mikir, laku nggak ya kalau jualan kayak gini gitu. Nah terus habis itu ya udahlah coba dulu blast di Instagram aku sendiri gitu. Terus kayak yang beli ternyata surprisingly lumayan gitu yang mau beli, yang dan itu sistemnya waktu itu masih PO. Jadi aku mikir kayak wah ini kan juga nggak pakai modal gitu kan. Jadi kayak orang akan bayar dulu baru kita sediain barangnya. Jadi kan nggak terlalu risky gitu kan. Jadi ya apa salahnya nyoba gitu. Ya udah akhirnya aku cobalah mulai dari frozen strawberries. Terus habis itu temanku nawarin lagi yang lain. Terus ternyata emang yang produk lainnya tuh lebih lebih favorable sekarang karena itu lebih langka gitu sih di pasaran, karena yang kayak raspberry, blackberry gitu. Akhirnya coba-coba berbagai macam produk dijual. Terus kita coba beberapa size, macam-macam size, terus kita evaluate yang kayak kalau size-nya jarang ada yang beli, ya kita nggak jual lagi yang size itu gitu. Dan sebenarnya kita mulai dari big sizes dulu ya Gap waktu itu.
Iya and benar, kita like mulai, ya iya, karena itu balik lagi ke apa perluas customer base kita. Soalnya banyak orang yang belum pernah mencoba kan kayak BlackBerry, Raspberry masih langka ya. Jadi mereka mau coba yang small sizes, makanya kita buka like more apa option buat mereka beli. I see. Oh, jadi awalnya emang big size dulu, tapi Ya. karena banyak demand buat nyobain kecil-kecil dulu, bakalnya dibuka yang small juga gitu ya. betul. I see. Kayak banyak yang ngomong dulu sih, kita dengerin customer-nya juga kayak, oh ih gede banget 1 kilo kayaknya nggak habis deh. Terus belum tentu suka gitu-gitu. Jadi baru bikin size kecil. Nggak semuanya kayak Angie ya, beli langsung 13 kilo. I'm the exception. Aku Iya. sampai sekarang belum kebayang berry 13 kilo tuh sebanyak apa sih? Waktu itu pengiriman pertama aku ingat banget. Aku ngirimin pertama aja buat Angie itu nggak pakai plastik, langsung pakai styrofoam box gitu. Gede. Iya bener juga. Iya nggak sih Angie? Yang waktu itu kayak langsung digojekin gitu, dan gede gitu boxnya. I see. Ya. Oke, ya seru banget ceritanya awal mulanya. Mungkin ini yang banyak orang-orang penasaran tuh. Kan tadi Angie cerita kalau Angie masih jadi grad student, jadi pasti banyak banget lah kesibukannya pasti sebagai mahasiswa pasca sarjana. Gaby juga kerja full time di salah satu startup besar Traveloka yang pasti sibuk banget juga lah. Ada apa ya? Mungkin gimana sih? Apakah emang menurut kalian apa namanya jualan sambil kerja atau sambil kuliah, ada tips atau ada yang mau di-share mungkin tentang itu? Well. Oke. Itu emang gak mudah sih, emang susah sih kita nyari waktunya kayak buat ngurusin, ini kan side business gitu ya, kayak side job. Jadi apalagi kalau kita pengennya kan kerjainnya semuanya kayak bareng-bareng gitu kan, kayak misalnya bikin poster, kita selalu kayak pengennya bareng-bareng gitu. Jadi kita coba schedule waktu, allocate waktu 1 minggu paling kayak 1-2 jam untuk kayak ngomongin strategi marketingnya gitu sih, kayak mau bikin poster apa, Bu. Biasanya malam-malam sih, cause like during the day kita pasti sibuk banget. Jadi Iya, bener. ya strategi planningnya pasti jam 8, kadang-kadang sampai midnight ya Gap. Iya, jam 8 atau kayak baru bisa jam 10 nih, baru bisa jam 9 gitu. Jadi ya, dan untungnya match sih sama Angie gitu. Iya, kita fleksibel banget sih dua-duanya. Jadi like sometimes kalau misalnya ada yang lebih sibuk, kita mulai duluan atau fill in the task. Jadi nggak ada yang bilang, ya I'm gonna do this, you do that, and that's your responsibility. Enggak sih, kita bagi-bagi responsibility. Jadi lumayan flow-nya lumayan bagus sih kita dalam strategi planning. Tantangan terbesarnya apa tuh selama ya menjalankan ini The Berry Basket sambil ngelakuin hal full time lainnya? Tantangan ya. Kalau sekarang sih tantangannya apa ya? Untuk ngebesarin customer base sih kayaknya, untuk ngebesarin marketnya. Terus kalau kayak dulu sih, kalau dulu ya tantangannya sih kita ada tantangan kayak invest nggak ya di freezer gitu, terus kayak invest nggak ya di apa ya? Iya freezer doang sih sebenarnya, freezer. Terus kayak nyari-nyari sekarang pengen nyari yang customer B2B sih rencananya, cuman kayak masih susah sih. We are starting though, karena banyak bakers yang usually use our products karena mereka tahu kualitinya pasti bagus kan. Jadi like I think that's our transition buat B2B sih. Cuman like I think what Gabby's like perspective kan dia udah aku sendiri sih udah ada freezer, cuman like Gabby like you had to buy a new one. Cuman kita pakai sistemnya itu nggak ada kayak tanam modal with our own money, tapi sebenarnya dari profit yang kita udah dapat dari PO-PO. So I think you can explain Gap, right? Like how you do Iya. Jadi aku sih belum pengen kayak
ngeluarin modal gede gitu ya. Jadi aku mau lihat dulu ini sebenarnya bisnisnya profitable atau enggak, baru nanti dikit-dikit nabung buat beli ya itu kayak misalnya freezer atau apa kayak aset yang diperluin gitu. Jadi aku nggak mau kayak langsung jor-joran di awal, bener-bener pengennya pakai uang profit, nggak mau pakai uang sendiri gitu sih. Jadi Yeah. And sambil lihat pelan-pelan. market kita. Iya benar, sambil lihat market. Kalau memang marketnya nggak ada dan apa namanya kayak kurang profitnya, ya udah jangan maksain untuk apa kayak untuk invest lebih gede lagi gitu sih. Nggak pengen kayak gitu. Hmm. But perhaps in the future pas kita udah lebih growth ya, like Iya, mungkin kalau udah lebih gede ya kita mau. Kayak misalkan kita mau bikin logo, mau bikin kayak marketing materials gitu, kita nggak yang kayak bayar Illustrator atau yang kayak bikin logo gitu kan. Kita juga kayak kalau bisa minta tolong temen dulu, atau kita bikin sendiri kayak pakai aplikasi-aplikasi gratis gitu. Jadi kayak nggak mau apa ya terlalu Canva is our mm, best friend. iya, Canva, pakai Canva. Terus ya maksudnya pakai yang gratis-gratis dulu. Maksudnya sebisanya sih gitu. Nanti kalau misalnya memang udah lebih profitable, udah lebih besar, baru kita lebih berani lagi gitu. Jadi kalau masih early stage kayak gini, kayak lebih baik kita yang minimum risk aja sih gitu. I Gitu. see. Especially belum full time juga ya, jadi like Iya benar. Kalau nanti udah lebih mantap mungkin full time ya. Amin, amin. Emang ada rencana buat jadi full time juga nih dari basket atau gimana dari Gaby sama Angie? Gimana Ji? Depends. Depends. Yeah, you should follow us to see our progress. Like. Itu teman kamu Ji ada di sini. Oh ya. Karina. Oh ya. Ini Karina sih yang bantu kita bikin logo. Hi Kar. Iya. Oh, halo Karina. Hai Karina. Iya. Dia bilang I can get you free Adobe. Iya, Adobe. Dia punya lengkap Adobe sih. Photoshop. She has an arts like background, jadi like a big help. Thank you Karina. Iya, itu sih. I see. Tadi ini menarik juga kata Gaby sama Angie kan meminimalisir resiko ya dalam berusaha, terutama di early stage kayak gini. Cuma ada nggak sih mungkin kejadian atau apa yang mungkin yang namanya risiko kan mungkin suatu saat terjadi juga gitu, dan kalau ada gimana sih menanggulanginya? Kalau kita kayaknya gara-gara produknya deh. Produk kita tuh kayak handlingnya agak susah, kayak kan bisa meleleh gitu ya. Jadi kalau kayak meleleh atau soalnya kan harus frozen gitu. Iya, dan Jadi fresh juga. ya harus fresh. Jadi kalau misalnya sampai ke customer terus resikonya itu sih kalau sampai ke customer udah meleleh atau kayak yang harusnya fresh tapi udah kayak bonyok gitu, udah jelek. Itu kan kita biasanya kita ganti sih. Kita ganti. Nah, itu risknya di situ sih kayak kalau ganti kan kita kayak ngirim ulang itu ada ongkir, terus kayak modal tambahan buat si produk yang baru dikirim. Jadi itu sih. Tapi that's why we use kayak berbeda lokasi untuk pengirimannya biar like we maintain this quality control sih of the transport. I see. Iya benar. Oke. Oke, mungkin coba kita lihat dulu kali ya dari orang-orang. Tadi kayaknya ada yang nanya-nanya juga. Ada yang mau nanya? Silakan tanya. Buat 13 kilo. Iya, 13 kilo. Saya juga kaget. Oh, ini ada yang nanya. Rika Ayla, cara menarik pembeli di media sosial gimana sih, Kak? Katanya. Menarik pembeli di media sosial. Iya, pakai ads. Oh, sama kontennya juga dibikin yang catchy menarik. Gitu sih, yang menarik. Jadi misalnya gimana tuh catchy dan menarik tuh? Maksudnya kalau misalnya like eventnya Christmas, Chinese New Year atau misalnya ada yang orang lagi nonton, misalnya kayak kemarin startup, kita try to accommodate to what the trend is. Jadi
orang itu menarik karena mereka tahu apa yang kita post itu relate-nya kemana, jadi like they're automatically attracted to us gitu sih. Jadi ada lebih humanize juga nggak sih, Gap? Kayak ini bukan Iya, hanya benar. platform pembelian, tapi ada like humans behind the screen, taking care of the quality control and thinking of what to do to make it Iya. better. Yeah. Kayak misalnya yang tadi Angie bilang sih, misalnya sekarang lagi musim nonton Bridgerton gitu, atau Gossip Girl atau apa gitu, kayak Iya. kita coba tailor our marketing content kayak menyerupai conversation yang ada di film itu, kayak gitu sih. Terus apalagi ya, ya kayak gitu, lihat event-event yang lagi in gitu. I see. Terus tadi juga Instagram advertisement sih kita pakai juga. Jadi kalau untuk reach broader customer base itu kita pakai Instagram advertisement. Itu bisa cari tahu sih di Instagram targeted ads. Itu kayak nanti kita bisa pilih iya mau ditarget ke orang yang umur berapa, terus interestnya apa, lokasinya di mana, kayak gitu sih. Kita juga spend some money on that, tapi nggak banyak juga sih ya, Ji. Kayak kita juga yang sebisanya aja gitu. Kita tentuin juga waktunya sih, trafficnya kira-kira kapan, jadi like maximize ads-nya itu benar-benar dibaca orang. Iya, jadi nggak di atas jam selalu kantor or weekend gitu sih. Yeah. And I take pride in me and Gavi thinking, about the captions karena kita benar-benar kita itu sempat captionnya bikin sendiri semua itu berarti ya? Iya. Iya. Terus kita benar-benar kayak sampai titik komanya kita perhatiin. Iya, benar-benar. Sampai alohanya, nihaunya, apa? Iya. Semuanya deh. Mikirin captionnya biasanya berapa lama tuh? Berapa lama ya? Kayak ada sejam. Pokoknya kayak ada revisi dulu ya kan, Ji? Bolak-balik gitu. Tapi kalau misalnya lagi sibuk banget and we have to post, I think 10 minutes, right? Like we Iya, have benar-benar. instances. Yeah. Iya, fleksibel sih, cukup fleksibel kayak gitu. Biasanya yang paling apa namanya, paling merhatiin banget tentang caption ini siapa antara Angie sama Gaby? Angie. Iya. Kayak aku juga. Soalnya kan, iya, kayak Angie lebih pro deh. Terus kayak ya lebih mantap dia. I don't like grammar mistakes. Iya, dia lebih kayak merhatiin grammar gitu-gitu. Sama orang kalau baca terlalu panjang atau gimana ya, like there should be a flow, like although I'm pretty sure not all of them read it, like tapi nggak apa-apa buat diri sendiri. Oke. Tadi ini juga kan tadi sempat mention Instagram ads, targeted ads gitu juga ya. Gimana sih nentuin harus target ke siapanya? Mungkin ada saran buat teman-teman yang dengerin? Oke. Sebenarnya targetnya kalau itu sambil ngelihat apa ya, customer kita biasanya kayak niche market sih. Jadi kayak yang punya healthy conscious gitu nggak sih? Kayak terus health conscious. Health conscious. Yeah. At first kita lebih ke itu ya, kayak 18 sampai 20-30-ish, tapi realize sekarang untuk baking mungkin udah lebih banyak lagi ya, Gap. Like I think pertamanya sih health conscious, yeah, for sure. Iya, terus kita kayak yang apalagi ya, yang kayak yang suka sport gitu-gitu juga kita target deh kayaknya. Yoga, healthy lifestyle gitu-gitu. Jadi itu interestnya nanti kan bisa cari tuh di apa namanya, di Instagramnya itu ada pilihan misalnya klik healthy gitu, terus nanti kayak muncul macam-macam sih, kayak healthy food, healthy lifestyle. Yang pasti
Ya kayak hashtag gitu sih. Nanti kayak kita klik yang banyak juga bisa sih gitu. Cuman kayaknya kalau lebih targeted lebih bagus sih. Misalnya kita bikin kontennya emang kalau misalnya mau target yang kayak apa ya, yang kayak lebih ke orang yang suka olahraga gitu. Berarti mungkin harusnya kontennya tuh di-adjust ke situ. Kayak misalnya ceritanya gambar orang yang lagi olahraga makan berries atau apa gitu. Cuman kita belum sampai segitunya sih. Kita masih Iya, target semua pandemi yang juga ya. iya. Iya. Jadi I ya see, udah. I see, I see. Oke, semoga menjawab ya yang tadi jelasin sama GB sama Angie buat Rika Ayla. Mm-mm. Terus Rio Ini ada. Asaputra. Hai Berry Basket Rio. produk dan servisnya oke banget. Mantap. Oh ya, itu bos Wih, Rio. thank you. Dari Oke. Papai, Rio dari Papai. Oh, Rio dari Papai. Halo Rio. Terus ini ada dijual lagi apa dikonsumsi? Oh enggak. Bukan deh. Ini buat kontennya ada tim ya kak? Konten. Oh Oh nggak no. ada kita The Berry Fairies, right? The Berry Fairies kita tim. Berry Kita Fairies berdua doang. melakukan semuanya ya. Iya. Terus I see. tadi aplikasi gratis buat edit apa aja Kak katanya? Apa aja tuh? Canva, Canva doang. Canva, um, Instagram juga bisa dipakai sih sebenarnya. Like, Hmm. yeah. Mm-mm. Ini ada yang nanya. Oh, Karina nanya katanya. Katanya apakah akan branch out dan bikin berry products lain kayak es krim atau cakes? We talked about it. Oh, menarik. Iya, Yeah, kita kayak aku pernah kepikiran bikin selai juga sih, selai iya, raspberry atau apa. Cuman sama nggak tahu kue-kue ya sih. bentang. Cuman it Mm-mm. comes down to time ya, karena kalau misalnya bikin test out cakes atau ice cream kan harus trial and error, dan that requires a lot of time that currently kita belum punya. But if there Mm-mm. are anybody out there who wants to collaborate, boleh monggo kita Iya, diskusikan. Oke. Ke Instagram, sukses selalu buat Gaby. Semoga bisa oh terus berkembang iya, positif. thank you. Mantap. Oke, mungkin tadi udah banyak banget ngobrol sama Gaby, sama Angie. Tadi banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil. Gimana caranya sambil kerja, sambil kuliah, sambil bangun bisnis. Salah satunya yaitu harus pinter-pinter juga meminimalisir resiko ya. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Terus harus Betul. bisa pinter-pinter juga nyari partner yang bisa bagi tugas, bagi tanggung jawab dengan baik kayak gitu. Mungkin ada tips mungkin dari Gaby, dari Angie buat teman-teman penjual lainnya, baik yang baru mau mulai atau udah mulai mungkin. Kalau dari aku jangan takut nyoba sih. Kayak kalau ada opportunity itu coba dulu. Eh, jangan takut nyoba. Terus apa ya? Kayak kalau jadi jangan jangan harus trial and error gitu sih. Jadi kalau misalnya ini coba jualan terus nggak laku, oke, coba alternatif lain atau kayak yang produk itu di diversify atau kayak gimana gitu. Terus berani gagal juga sih, kayak kalau ada ya maksudnya kayak usaha nggak bakal mulus-mulus terus, kayak mungkin akan Oh, ada sih. gagal gitu. Mm-mm. Dan kalau misalnya apa namanya gagal, yang penting kita tahu kita udah estimate loss-nya berapa sih, yang kita pakai tuh untuk usaha ini berapa sih gitu. Terus kayak ya pokoknya semuanya harus terukur kayak gitu sih. Kalaupun gagal, oh potensi gagalnya 1 juta, oh ya udah dengan 1 juta ini um, masih oke nggak buat kita kalau kita gagal 1 juta nantinya gitu. Tapi kalau oke lanjutin aja gitu, kayak 1 juta gitu. Udah. Balik lagi ke data ya. Mm-mm, You have to mm-mm. like jadi jangan, you should dive in tapi jangan juga dive in dan gak ada plan. Jadi harus fleksibel dalam semua risk. Kita harus lihat balik lagi ke datanya supaya bisa cek like where to go from there basically sih. Bener kata Gaby. Like don't be afraid tapi don't be foolish as well, I think. Dalam Betul. menangani resiko. Iya. Iya benar. Cari balance-nya ya antara
planning, tapi juga bisa fleksibel ketika menghadapi kenyataan di lapangannya. Oh, satu lagi sama harus konsisten sih. Oh ya, Konsisten is key. set target. Konsistensi is key. Iya, set target, terus konsisten. Kayak kita kayak kan kalau misal kayak jualan kayak kita kan PO-nya setiap minggu ada, setiap 2 minggu ada gitu. Pasti kan ada kayak masa-masa, aduh malas banget minggu ini harus PO lagi, harus buka PO lagi, harus nganter gitu. Tapi kayak ya itu namanya Energy. usaha ya. Ya. Iya, harus ada terus energinya gitu. Jadi kayak ya konsisten sih kuncinya gitu. Jadi kayak jangan moodnya naik turun, lagi nggak mood nggak jualan gitu, jangan kayak gitu. I see. Pernah nggak tuh kayak gitu, dan kalau misalkan pernah, gimana tuh mengatasinya? Pernah nggak Ji? Pernah sih pasti. Pasti, kan kita juga banyak tugas ya. But balik lagi, like the partner helps, you know, like responsibility sih, like dasarnya emang responsibility. If you don't feel responsible to do it, you won't do it. Tapi kalau misalnya kamu responsible and you have a partner that can support you, biarpun mood kita kadang-kadang lagi down bersamaan, like it helps. Iya bener sih, kayak misalnya aku lagi down terus ternyata NG-nya lagi semangat gitu. Jadi kayak masa gue down ya, kan NG-nya lagi semangat kayak gitu. di Kayak bagi-bagi energi. Iya. I see. Oke. Jadi konsisten dan nyari partner yang bisa saling menyemangati ya. Yeah. Dan tanggung jawab I think juga. we got lucky, actually. Iya. So, I don't know if we have time, but short story, aku sama Gabby itu sebenarnya ketemu waktu I crashed her reunion party ya di Korean bar. Iya. Waktu itu kayak aslinya sama anak-anak kampus aku gitu, terus habis itu tiba-tiba ada NG, terus kita kenalan. Nah itu sih, itu pentingnya kayak kenalan yang banyak sih, itu juga kunci. Ya kayak jangan malu-malu kenalan sama orang, kayak ya temenan aja, kayak mungkin someday bakal ada mungkin iya someday ada opportunity-nya, kayak kalian bisa ketemu lagi, walaupun kita cuma ketemu sekali Ji waktu itu ya kan. Yeah, exactly. Oh, sebelumnya baru pernah ketemu sekali? Iya. Yeah, like real life, you know, like in real life ya. Karena pandemi kan, abis itu pandemi, like Iya, abis main. Ini startnya juga pas pandemi nih kita. Iya. I see. Oke, kayaknya udah banyak banget juga tadi, banyak banget yang diceritain sama Gaby sama Angie. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ngedengerin. Ya, makasih banget sekali lagi buat Gaby sama Angie buat waktunya dan kesediaannya. Jangan lupa teman-teman yang dengerin follow The Berry Basket. Nanti di sana jangan lupa beli berry yang banyak, bisa ada yang frozen, ada yang fresh. Kalau bisa beli banyak juga, 13 kilo atau lebih juga boleh. Beat my record. Beat Angie's record. Ada nggak by the way yang udah beat Angie's record? Belum. Belum nih. Belum ya. Oke. Kalau ada pasti kita tawarin jadi reseller ya nggak sih? Iya. Boleh. Atau ada secret prize. Iya, bisa. Oke, buat yang dengerin, kalau misalkan masih bingung juga tuh, pengen ide bisnis apa, tinggal beli aja berries yang banyak, ditawarin jadi reseller ya semuanya. Iya. Oke, jangan lupa di follow dan dibeli dari The Berry Basket, dan jangan lupa juga follow @local Indonesia, dan download juga apps kita. Ada aplikasi serbaguna buat teman-teman yang jualan di sosial media. Udah ada di Google Play Store, dan di sana teman-teman yang jualan bisa jualan dengan sangat mudah kayak gitu. Iya, bisa beli Berry Basket juga dari lokal. Ya, betul. Yeah, that's true. Bisa dilihat juga ada link lokalnya di Berry Basket ya. Iya. Iya, di link tree kita ya. Siap, kalau gitu. Makasih banyak ya, Gaby, Angie. Senang banget bisa ngobrol sama thank kalian. You. Sehat-sehat ya. It was fun. Take care, Kak Farid. Take care. Bye-bye. Thank you semua yang dengerin.